Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Selamat berjumpa di program terbaru Metro TV di mana kami akan mempertemukan mereka yang terpisah dengan berbagai alasan di hari yang baik. Dan pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas terkait seorang anak yang sangat rindu dengan ibunya karena sudah terpisah 4 tahun lamanya. Siapakah sosok anak ini dan di mana keberadaan sang ibu? Kita lihat tayangan berikut ini. Sasha, begitulah ia biasa dipanggil. Sebagai seorang fotomodel, hampir setiap hari ia disibukkan oleh profesi yang ia geluti selama ini. Namun, di tengah kesibukannya ternyata Sasha memendam kesepian yang begitu mendalam. Sudah 4 tahun lamanya ia hidup sendiri. Ayahnya Zulkarnain meninggal dunia di saat Sasha duduk di bangku SMP. Sementara ibunya, Narsih, pergi meninggalkan rumah 4 tahun lalu karena diusir oleh Sasha. Tak pernah terbayang di benaknya. Saat ia mengusir ibunya dari rumah, sang ibu benar-benar pergi dan tidak kembali lagi. Bukan bermaksud untuk tidak mencari. Namun, Sasha bingung harus memulai dari mana. Karena tak ada satupun kerabat yang Sasha punya. Ketika rindu itu datang, hanya doa yang bisa ia sumbang. Kini, hanya sesal yang selalu membayangi dirinya. Mama bakal maafin aku nggak ya? Ia ingin meminta maaf kepada mama tercinta. Ia ingin kembali bersama mama. Satu-satunya keluarga yang ia punya. Satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Ya Allah, lindungi Mama ya Allah. Semoga Mama selalu dikelilingi orang-orang baik. Semoga Mama selalu sehat. Dan semoga Mama mau memaafkan Sasha ya Allah. Maafkan hamba ya Allah karena telah menyanyiakan perjuangan Mama. Ya, kita lihat tadi keseharian Sasha yang sangat rindu dan kerap berdoa untuk segera dipertemukan dengan ibunya dan sudah hadir. Apa kabar Sasha? Alhamdulillah baik. Tadi kita lihat di tayangannya sudah 4 tahun ya terpisah sama ibu. Benar katanya kamu waktu itu sempat mengusir mama. Kalau dulu sih mungkin iya karena aku kesel banget karena keadaan aku waktu itu di rumah. Keadaannya mah kenapa sih kalau boleh tahu? Kesel karena kan papa udah pergi gitu, terus Pergi itu maksudnya? meninggal. Sudah wafat. Iya. Benar-benar. Terus mama nggak bisa menuhin kebutuhan aku gitu. Apa sih yang kamu butuhin emang dari mama? Ya biasalah Kak, anak muda sekolah gitu kan, sama temen-temennya misalkan mau pergi kemana gitu kan. Ya kalau aku minta ke mama pasti jawabannya ya udahlah yang penting-penting aja Sa gitu. Terus akunya kesel. Tapi pernah kepikiran nggak, maksudnya mama itu bukan yang nggak mau kasih, tapi emang nggak punya karena ayah udah nggak ada. Jadi mungkin mama punya uang yang dihemat-hemat betul untuk kepentingan penting-penting aja. Pernah kepikiran gitu nggak? Kalau waktu itu sih mungkin karena kesel gitu ya, terus akunya kondisinya masih umur-umur labil, jadi nggak bisa mengontrol emosi, terus aku ngambil keputusan pas aku lagi emosi. Jadi waktu itu apa yang kata-kata terakhir yang kamu bilang sama mama? Ya nggak inget persisnya sih ya Kak, cuman aku
udah pasti sih nyakitin perasaannya mama. Mama waktu itu nangis. Mama waktu itu nangis. Tapi sekarang kamu kangen. Banget. Mau dicari. Kemana? Kamu udah pernah cari, sayang? Udah pernah cari, Bu? Tapi aku bingung mau cari mama kemana. Udah pernah lapor RT, lapor polisi? Udah gak ada yang tahu, karena kan yang ngusir aku. Gitu. Nomor telepon, WhatsApp, nggak ada. Selama ini pernah cari atau sekarang baru cari karena masih kesal kemarin, pengen ngasih waktu dulu untuk nenangin kamu? Atau sebetulnya dari awal kamu tuh udah nyesel, aku tuh tahu kok salah sebenarnya ngusir, gitu. Atau gimana? Dari awal-awal itu pas aku udah ngusir mama, emang nyesel. Cuman aku malah merasakan hidup aku yang sendirian gitu. Aku pura-pura happy, aku pura-pura aku kuat. Tapi sebenarnya nggak bisa. Iya. Jadi sekarang usia kamu 20? 21. 21. Iya. Waktu insiden pengusiran itu berarti kamu sangat masih remaja ya, umur 16 tahun. Kamu bukannya umur 16 tahun itu lagi butuh seseorang untuk kasih kamu support, apalagi ayah baru wafat. Mungkin karena aku kehilangan sosok papaku yang paling dekat sama aku. Aku tuh lebih dekat ke papa daripada ke mama. Iya. Ada nggak perasaan kayak, ya sekarang hilang nih orang yang bisa aku percaya, terus akhirnya malah jadi ngusir mama, ada nggak kayak gitu? Nyesel sih banget, Kak. Cuman dari kemarin-kemarin tuh aku bingung mau cari mama kemana. Oke. Tapi kenapa lebih dekat sama papa? Apakah memang selama ini sering ada berantem mungkin sama mama atau gimana? Ada berantem sih enggak, cuman papa tuh orangnya lucu, jadi dia sering ngeledekin aku, jadi sering nanya hari ini gimana gitu. Kalau mama kan orangnya ngurusin rumah aja gitu, nggak pernah nanya soal perasaan aku gimana gitu. Tapi hal yang terakhir bikin kalian bentrok sampai kamu ngusir tuh hal apa sih, Sok? Pacar aku. Pacar? Iya. Kenapa pacarnya? Mama nggak setuju aku pacaran sama orang yang mama nggak suka. Menurut aku dia baik, memang dia baik, cuma aku nggak tahu kenapa mama nggak suka. Itu yang buat aku sangat marah banget sama mama. Pacar kamu sekarang di mana? Udah nggak pacaran sih. Udah nggak pacaran. Ternyata yang waktu itu mama bilang benar, apa gimana? Mama mungkin nggak setuju karena dia orang yang kurang tepat buat kamu atau gimana? Enggak, tepat sih ya, dia baik ya, cuman aku makin merasa mungkin aku harus lepas dia gitu, aku harus konsentrasi ke cari mama gitu. Oke. Apa yang, gini, aku nggak berusaha untuk bikin ini jadi lebih buruk ya. Iya. Aku juga seorang anak, aku juga seorang ibu. Pernah kepikiran nggak, aduh kalau udah diusir, nanti mama gimana ya di jalan? Mama hidup sama siapa? Kepikiran sih iya pasti, Kak. Yang ada di pikiran kamu atau yang kamu terka-terka nih mama ada di mana? Di rumah lama sih, cuman karena akunya udah pindah, aku sempat ke sana juga, tapi udah ditempatin sama orang lain dan gak ada yang kenal mama, gak ada yang tahu mama di mana gitu. Tapi sekarang kamu usia waktu itu 16, 17, 18, gak ada mama, itu kamu menghidupi diri kamu gimana? Sekolah kamu? Aku kerja, aku nggak berhenti sekolah. Aku kerja. Berhenti sekolah? Di kelas? SMP. Terus kamu kerja apa? Aku tadinya kan kerja di kafe, terus keluar ya gitulah Kak, keluar masuk kan. Terus aku sekarang kerja di bank, jadi sales marketing, terus aku kadang juga jadi model. Oke. Itu aja. Tapi kamu pengen sekolah lagi nggak sih kalau ada kesempatan? Pengen, cuman ya kayaknya aku lebih pengen cari ke mama dulu. Sama teman-temannya juga kamu bilang nggak sih bahwa saya ini dalam pencarian, dalam perjalanan untuk iya, cari? Iya, mereka tahu aku tinggal sendiri. Cuman mereka taunya aku anak rantau. Iya. Terus aku punya sahabat satu yang benar-benar tahu aku banget. Oke. Kamu tinggal sendiri di? Apartemen di daerah Jakarta Timur. Ya. Pengen nggak ngajak mama untuk sama-sama tinggal di tempat yang udah nggak banjir? Iya, pengen. Mama mungkin bangga loh lihat kamu sekarang. Aku yakin sih mama juga pasti kangen sama kamu. Kita akan cari bareng-bareng mama ya. Oke, dari tim Hari yang Baik, sama-sama kita akan bantu. Kami sudah mengumpulkan informasi, pemirsa, di manakah keberadaan ibunda dari Sasha. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Hari yang Baik.
Tim Hari Yang Baik memulai pencarian ke wilayah tempat tinggal Tasya 4 tahun yang lalu. Kembali lagi di Hari Yang Baik, pemirsa. Bagi Anda yang baru bergabung, tadi kita sudah mendengarkan cerita Sasha, seorang anak yang terpisah selama kurang lebih 4 tahun dengan ibunya, Ibu Narsih. Dan tim Hari Yang Baik berupaya untuk mempertemukan Sasha dengan Bu Narsih dan melakukan penelusuran. Seperti apakah penelusurannya? Kita akan sama-sama lihat tayangan berikut. Tim Hari Yang Baik memulai pencarian ke wilayah tempat tinggal Tasya 4 tahun yang lalu. Di depan banyak kontrakan. Oh ya, di depan ya? Oh ya, saya ke situ dulu. Makasih ya, Bu. Gampang dulu kalau bilangin. Ini saya mau nanya, kalau di sini RT-nya yang mana ya, Bu? Oh, ya Allah. Saya mau nanya, jadi tuh saya lagi nyari orang, namanya tuh Bu Narsih. Dulu sih katanya dia tinggal di sini. Bapak kenal nggak ya kira-kira Bu Narsih? Anaknya tuh namanya Tasya, Pak. Iya ya Bu Narsih. Iya pernah ada tinggal di RT saya. Di RT 05. Kayaknya udah 6 tahun yang lalu udah pindah. Oh gitu. Yang suka dangdut keliling kan nyanyi. Iya. Bener-bener. Pindahnya tahu nggak ya Pak ke daerah mana? Kayaknya juga nggak jauh dari sini. Salam. Iya, yang saya tahu begitu. Cuman saya nggak tahu jelas lah permasalahannya apa ya, karena itu rumah tangga orang. Jadi saya nggak ikut campur. Bu, maaf Bu, numpang nanya Bu, kalau yang dangdut keliling di sini kemana ya Bu arah rumahnya Bu? Lurus aja Neng, lurus. Jalan sini nih, kanan sini. Misi Bu. Yang misi Pak. Ya rumahnya Bu. Yang misi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Suka organ tunggal keliling tuh di rumah petakan ini bener gak sih Mbak? Oh enggak, maksudnya udah 3 tahun yang lalu itu udah bubar. Saya sebenarnya mau lagi nyari orang, namanya Bu Narsih sama Tasya. Kenal nggak kira-kira dirimu? Oh Tasya, iya dia tuh dulu temanku nyanyi bareng. Oh gitu? Nih, aku panggil Om, sini dah. Ini ada yang nyari Ibu Narsih. Iya benar, kita jadi aku dapat informasi tadi dari tetangga-tetangga kalau misalnya organ keliling tuh katanya di sini. Kita tuh kebetulan nyari Bu Narsih sama Tasya. Yang Narsih yang suami meninggal? Iya benar. Punya kontaknya nggak Pak ya? Saya lagi nyari Bu Narsihnya. Oh coba kita panggil tante deh. Dah, Tan. Ya, ada apa ya? Ya Ibu, jadi kita tuh dari tim Hari Yang Baik. Tadi saya udah cerita sama Rena sama Om juga kalau kita tuh lagi cari orang yang namanya Narsih sama Tasya. Kalau itu saya nggak punya nomornya. Oh, nggak ada punya. juga saudaranya atau temannya kali ya, namanya Lilis. Ya, dari tayangan penelusuran tadi sudah ditemukan bernama Lilis, ada titik terang begitu. Kami mencoba menghubungi Lilis dan akhirnya malah berujung diberikan kontak yang lainnya bernama Ibu Angel. Nah, kami akhirnya mencoba menghubungi Ibu Angel dan sudah kami hadirkan di Studio 1 Metro TV, ada di jajaran penonton. Ibu Angel, hai Mbak Angel, apa kabar? Mbak Angel, boleh dikonfirmasi, jadi Mbak Angel ini kekerabatan sama Ibu Narsih atau gimana? Enggak sih, kebetulan saya ketemunya di Panti Jompo. Hah, di Panti Jompo? Panti Jompo, gitu. Jadi Bu Narsih itu kerja di sana. Oke, di daerah? Ciputat. Di daerah Ciputat? Iya. Waktu itu memang Ibu bekerja atau memang maksudnya mencari tempat yang aman di Panti Jompo atau gimana sih Mbak? Enggak, jadi waktu itu saya datang ke sana lagi untuk berbagi sedekah. Nah, tiba-tiba saya ketemu Ibu Narsih, dia lagi urus panti-panti Jompo itu. Oh, jadi seperti bekerja di Panti Jompo gitu? Iya, Bu Narsihnya lagi kerja di Panti Jompo. Terus saya bilang, Ibu,
kan dia juga masih muda ya gitu. Saya tanya, ibu tinggal di sini? Terus kata Ibu Narsi, iya saya emang tinggal di sini karena saya nggak punya rumah buat tinggal gitu. Nggak punya rumah katanya, bilangnya. Waktu itu terakhir bertemu kapan Bu Angel, tahun berapa? Sekitar 4 tahun yang lalu ya. Memang betul 4 tahun yang lalu. Kondisi Ibu Narsi waktu terlihat di mata Mbak saya Angel? ngeliat dia kasihan ya gitu, kayak bebannya tuh berat. Dia sih sempat bilang sama saya kalau dia kenapa tinggal di panti jompo itu karena sempat diusir sama anaknya gitu. Makanya saya, dalam hati saya merasa ada tanggung jawab untuk bantu dia gitu. Tapi sebentar, saya harus mengkonfirmasi kepada Sasha. Tadi ada beberapa dalam tayangan mereka bilang, oh itu ya keluarga yang suka keliling ngamen. Maksudnya seperti apa sih, Sah? Boleh dikasih tahu? Itu mungkin pekerjaan mama dan papa dari dulu ya. Kayak dangdut keliling itu, kayak zaman dulu itu kan masih banyak banget ya. Iya itu. Oke, jadi kalian nyanyi bertiga, kamu juga katanya dilibatkan ya? Jadi waktu itu papa main musik, mama... Aku nyanyi kadang mama, kadang aku gitu. Oke, dan waktu kecelakaan itu terjadi, katanya betul-betul kalian sedang bertiga? Iya. Bukan bermaksud untuk mengungkit Syah, tapi kita pengen tahu. Kamu lihat sendiri insiden kecelakaan itu? Iya, aku lihat. Papa pernah dirawat koma 3 hari. Kecelakaan lalu lintas, Syah? Pakai kendaraan, mobil, motor? No, kita lagi kayak lagi dangdut keliling gitu. Lagi jalan? Iya. Mau pindah tempat gitu, terus di jalan raya. Jalanannya emang agak padat, terus banyak kendaraan yang kenceng-kenceng gitu. Iya. Terus papa waktu itu ketabrak mobil? Iya. Keserempet terus jatuh, yang jatuh kepala belakang. I'm really sorry, Cak. Sempet inget nggak papa terakhir ngomong apa sama kamu? Banyak sih. Pernah bilang nggak tolong jagain mama atau jadi anak baik? Papa mau aku selesaiin sekolah. Makanya impian kamu sekaligus menjalankan amanat dari papa ya. Mau terusin sekolah lagi. Papa mau aku dapat kerjaan yang layak. Oke, sekarang kita udah punya titik terang. Tadi Mbak Angel terima kasih sudah ngasih tahu gitu ya, ada di Panti Jompo di daerah Ciputat begitu. Pernah ada yang kasih tahu kamu nggak? Enggak. Belum pernah ada ya. Oke, kami juga terus melakukan penelusuran tentang Panti Jompo ini seperti apa, kita akan sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Maaf aku mengganggu. Iya. Sih. Oh, nggak ada di sini. Nggak ada ya? Enggak di sini. Kalau udah 2 tahun lalu resign ya, berarti nggak di sini. Yang lalu ada yang pernah kerja di sini namanya Narsi ya? Narsi. Aku ada fotonya sini. Narsi. Oh, nggak ada. Berarti di sini nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Pak, ini bener ya Pak, yang panti asuhan sama panti jompo yang itu ya Pak? Iya benar. Pak gini Pak, saya kan lagi nyari orang. Nih, ini Pak fotonya Pak, kenal nggak Pak? Kenal. Kenal? Ya, Bu Narsi. Ya, tahu dia udah nggak kerja di sini. Aduh, udah nggak kerja, udah lama Pak nggak kerjanya? Ya, udah ada 2 tahunan. 2 tahun ya?
Ada alamatnya nggak sih Pak? Soalnya saya emang bener-bener anaknya lagi nyari banget. Iya. Ntar saya ke dalam dulu ya, saya minta alamatnya ya. Boleh Pak, boleh Pak. Iya, makasih, saya tungguin di sini ya Pak ya. Semoga itu masih beneran alamatnya Bu Narsi yang kita maksud. Iya Pak. Ini tulisannya ini tuh. Oh ini alamatnya? Iya. Biasa, kenapa kamu nggak cari sendiri? Kenapa? Kenapa nggak dari dulu kamu cari itu mama kamu? Udah pernah aku cari. Siapa? Narsi. Pernah dengar saya sih, Bu Narsi itu siapa ya? Ada fotonya? Ada foto. Ini nih. Oh si Teteh, iya. Ya warung si Teteh kan yang di depan sebelah kiri warung rokok. Ada showcase-nya kalau nggak salah dia. Showcase itu. Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah ya Allah ketemu. Iya. Mari, Pak. Fotonya. Bu Narsi. Ya. Ibu Narsi. Ya. Reni yang dari Metro. Apa? Yang dari Metro. Maaf. Lu tinggalnya di sini. Oh gitu. Tadi udah ke dalam. Terus karena nunjukin foto ini, katanya ditunjukinnya ini di sini. Teteh bilangnya kayak gitu. Apa mirip Teteh itu fotonya siapa itu? Teteh nggak tahu. Siapa ya? Pokoknya tuh dia dulu suka dangdut keliling, terus baru 2 tahun dia ada di sini. Bukan berarti salah. Jadi salah ya? Gimana dong? Kita udah pede banget temuin Bu Narsi, ternyata malah salah orang. Maaf ya Bu. Tadi emang juga mirip. Tapi bukan. Tapi di sini nggak ada ya Bu ya? Kan kita tuh nyarinya pokoknya A49 nomor 20, 22, 21. Harusnya itu bukan sih 20? Iya. Buka nggak? Nggak ada nomor. Oh kebuka bener. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ada apa ya Mbak? Ibu, maaf Bu. Jadi saya sebelumnya saya Reni Bu dari tim Hari Yang Baik. Jadi kita tuh lagi cari seseorang yang namanya Bu Narsi. Kebetulan saya dapat info alamatnya Bu Narsi itu di rumah ini. Bener nggak Bu kalau di sini rumah? Iya benar sih, dulu pernah ngontrak. Tapi Mbak dari siapa ya? Oh, jadi gini Bu, saya itu mewakili Tasya, anaknya Bu Narsi, untuk cari Bu Narsi Bu. Kenapa Tasya? Kenapa Tasya yang harus nyuruh orang? Kenapa nggak Tasya aja yang nyuruh ke sini? Dia nggak tahu tuh ya, ibunya susah payah nyari uang untuk dia. Dia itu seenaknya aja buang ibunya itu. Dasar anak kurang ajar itu. Iya, itu terakhir penelusuran dari tim Hari Yang Baik, akhirnya bertemu. Syasha kenal ibu ini? Siapa ibu ini? Teman dekatnya Mama. Teman dekatnya Mama. Iya. Ibu ini adalah Ibu Endang dan kami sudah berhasil membujuk Ibu Endang dan Ibu Endang sudah hadir di Studio 1 Metro TV. Ibu Endang, silakan. Halo Bu. Apa kabar Ibu? Silahkan duduk di sini Ibu. Baik, ini dia Ibu Endang. Iya. Tadi saya kenal katanya sama Ibu Endang. Ibu adalah sahabat dari Bu Narsi. Iya, Ibu, kalau lihat kita tadi di tayangan, Ibu langsung emosi. Iya. Syasha padahal juga selama ini dia berusaha untuk bertahan hidup sendirian. Ayahnya meninggal di depan matanya sendiri ketika sama-sama sedang mencari nafkah dengan Ibu Narsi juga. Kok Ibu bisa marah-marah, kenapa? Iya, selama ini kan Bu Narsi itu ya curhat sama saya. Semua itu dilakukan untuk anaknya Sasa.
Sayang dengernya, sedih banget. Apa cerita terakhir dari Ibu Narsih ke Bu Endang? Ya kalau namanya orang tua ya, dia sih kepengen anaknya balik lagi, sayang. Gitu. Waktu itu kenapa sih katanya, tadi Sasha sempat cerita, ada insiden yang menjadi pemicu begitu. Sasha punya pacar, ibu nggak setuju, Ibu Narsih. Mungkin ibunya ingin Sasha lebih fokus dulu sama sekolah dan lain sebagainya gitu. Iyalah, kamu ini kamu harusnya sekolah dulu. Kamu punya pacar, pacarnya suami orang. Ya siapa yang mau setuju orang tua? Ya kan? Betul, Sya. Nggak tahu aku. Ya kamu nggak tahu, tapi pas Sasha waktu itu masih kecil, Bu. Sasha waktu itu umur berapa masih pacaran? 17 tahun. Umur 17. SMA lah udah ngerti dia. Kamu kenal di mana sama pacar kamu waktu itu? Dari temen aku. Dari teman. Tapi beneran kamu nggak tahu kalau dia sudah menikah? Dia baik kok sama aku, tapi aku nggak tahu kalau sama. Iya, tapi kan mamanya nggak setuju. Takutnya nanti dia hanya dilecehkan. Iya. Itu aja. Tapi nggak ngerti Sasanya. Dan waktu itu akhirnya Sasha emosi dan berujung pada mengusir ibunya. Iya. Bu Narsih cerita apa lagi? Ya selama ini Bu Narsih tuh setelah diusir Sasha, dia itu kerja serabutan. Apa aja dia jalanin. Sampai saya dengar dia di itu rumah panti jompo, dia bekerja di situ. Hanya karena supaya dia dapat tempat tinggal. Itu. Nah setelah itu saya dengar lagi ada orang yang lagi berkunjung ke situ, itu membantu dia. Dia bilang, kenapa sih kamu masih muda tinggal di sini gitu? Kenapa nggak cari kerjaan lain? Kamu tuh masih cakep, kata gitu. Ya sebenarnya sih kalau Bu Narsih itu ya sangat luka sih, dia ditinggal suami ya. Ditambah lagi dengan keadaannya yang minim lah dikatakannya, susah. Kamu tuh tega banget, tega sama orang tua. Tapi sekarang Sasanya sudah mencari, Sasanya udah kangen, Sasanya, Ibu punya anak juga? Punya. Kangen dong Bu kalau nggak bisa sama anak. Anaknya udah mau cari, Sasanya udah mau cari sekarang. Sasa menyesal, kenapa kamu nggak cari sendiri? Kenapa? Kenapa nggak dari dulu kamu cari itu mama kamu? Udah pernah aku cari. Udah pernah katanya Bu dicari. Ya, aduh saya nggak tega banget. Tahu nggak Bu Narsih Sasa cari? Itu saya baru tahu juga sekarang ini ya Bu ya. Tapi menurut Bu Narsih itu, dia sih udah memaafkan anaknya. Dia juga kangen, dia ingin ketemu. Itulah kebesaran hati orang tua, Kamu tuh harus jadi anak baik, harus berubah. Sayangi mama kamu, yang udah selama ini banting tulang. Ibu nih yang dengernya, aduh ngenes banget. Saya tuh sampai nggak tahan. Kasihan sama Bu Narsih. Makanya Ibu tadi marah-marah begitu mendengar nama Tasya dan Sasha. Oke, kesalahan sudah dilakukan, tapi sama-sama kita mau memperbaiki. Sasha juga selama ini kasihan Bu sendirian, dia tidak ada yang membimbing begitu, dan mungkin akhirnya jatuh ke jalan yang salah. Selama ini Sasha juga cerita tadi ada satu orang ya sahabat kamu yang selalu ada dan dengerin masalah kamu. Ada Ica, dan Ica juga sudah kita akan hadirkan di sini. Ica, boleh masuk, sayang? Hai Ica, apa kabar Ca? Silakan kamu duduk di belakang Sasha. Jadi dia adalah Ica yang jadi sahabat katanya. Jadi kalau dengerin masalahnya Sasha cukup berat, apalagi kita baru tahu belakangan gitu bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akhirnya terbuka di sini. Selama ini Sasha suka curhat apa yang menurut kamu sebenarnya nih, kamu sebagai sahabat pengen ngingetin salah, cuman mungkin kamu nggak enak karena dia sahabat kamu. Gimana, silakan? Gimana? Jadi tuh akhir-akhir ini Sasha sering cerita curhat gitu. Kayaknya tuh dia down banget gitu akhir-akhir ini kan. Dia kangen sama mamanya. Dan dia selalu ngedoain sih buat biar bisa ketemu sama mamanya. Tapi sampai saat ini dia belum bisa ketemu.
gitu. Yang paling kamu nyesel sampai sekarang, kata-kata apa yang kamu pernah lontarkan dan kayaknya kalau kamu bisa muter waktu, kamu pengen gak usah deh ngucapin itu? Mama harus turutin mau aku. Mama harus turutin mau aku. Waktu itu kata-kata itu yang kamu paling nyesel. Dan itu berasal gara-gara masalah pacar itu gitu. Gitu Bu, udah tahu salahnya apa. Tapi Ibu tuh kenapa sih tadi kalau kita lihat di tayangan tuh Ibu kayak langsung marah gitu. Padahal kan mungkin baru kenal sama tim dari Hari Yang Baik. Begitu nyebut nama Sasha, Ibu langsung reaktif, langsung kemana Sasha? Kok nggak cariin? Kenapa, Nak? Kenapa, Nak? Kenapa kamu? Kenapa kamu nanyain Mama? Tapi dulu anak saya malu ngakuin saya. Sasha benar nggak mau ngakuin Mama? Udah. Mama tahu kamu lagi menderita. Mama tadi ngeliatin kamu nangis. Kamu nggak pernah nangis kayak gitu. Kamu nggak pernah nangis. Berarti ada yang setia sama kamu. Kamu kenapa? Kamu sakit. Kamu nggak apa-apa kan? Tapi kenapa kamu sampai nangis berkali-kali? Cuman kangen Mama aja. Mama juga kangen. Oke. Jadi tadi kita tahan begitu, ya Bu. Bu Narsi, nggak kuat ya, kangen ya sama Sasha. Sampai akhirnya Bu Narsi ini keluar begitu. Saya sampai kaget, tapi tiba-tiba ada Bu Narsi. Ibu Narsi dari tadi sudah melihat. Saya melihat, saya lihat, saya itu nggak pernah ini anak ceria, nggak pernah nangis. Jadi tadi saya bilang sama Mak, kalau sampai anak saya nangis itu berarti dia ada sesuatu. Karena ini udah lama nggak ketemu, bolehlah peluk-pelukan dulu. Jangan dulu dimarahin ya. Sama-sama kangen. Bu Narsi, tapi saya pengen tanya deh sama Ibu. Ibu kemana selama ini sampai sempat ke panti jompo juga, betul? Iya. Kerja, cari uang. Jadi waktu itu saya yang ada pikiran saya ke panti jompo. Saya mikir saya nggak ada tempat, saya bisa kerja, bisa dapat tempat tinggal dan bisa dapat makan, makanya saya lari ke situ. Sampai akhirnya Bu Angel menemukan saya. Iya, ada Bu Angel di sini. Ibu Angel makasih banyak. Beliau itu sangat benar-benar nggak mau, sebenarnya tadi nggak mau ke sini karena saya yang minta, Bu tolong bantu saya datang untuk hadir Ibu sebagai malaikat penolong saya. Jadi akhirnya Bu Angel mau hadir, terima kasih banyak Ibu. Ibu Narsi, tapi tahu nggak sih, Sasha tuh nyesel loh. Nyesel banget, dia waktu itu masih umur 17 ngusir Ibu Narsi pergi dan akhirnya sekarang begini, cari. aduh. Tahu nggak kalau anak saya itu cantik, nggak dandan juga cantik. Iya tahu. Dan kelihatan dari ibunya juga cantik, sama-sama sayang. Tapi dulu anak saya malu ngakuin saya. Sasha benar nggak mau ngakuin Mama? Enggak, aku nggak gitu. Coba kasih tahu deh, coba kasih tahu gitu, sama. Enggak kok. Dulu kan saya pernah bilang Mama pembantu goblok. Dari situ saya sedih sekali. Maksud, tapi nggak usah diceritain lagi. Yang penting saya udah ketemu anak saya. Saya pengen Sasha sama Mama ya. Mama udah ini nggak sesusah dulu. Mungkin Sasha malu dulu waktu Mama bangga sama Sasha. Tapi Sasha tinggal sama Mama ya. Iya. Ya Sasha. Nggak nyebut pembantu lagi ya sama Mama ya. Apa sih waktu itu kok kamu bisa kepikiran untuk manggil Mama pembantu gitu? Kenapa, Syaf? Karena aku kalau nggak salah waktu itu kesel deh. Karena Mama ngelarang aku pergi sama teman-teman. Karena satu lagi nggak boleh pergi sama teman. Saya larang dia pergi sama ada laki-laki yang deketin dia. Saya sebagai seorang ibu saya tahu itu laki-laki baik atau tidak, saya tahu. Tapi Bu Narsi, sebetulnya pergaulan seperti apa yang paling dikhawatirkan dan mungkin selama ini menjadi kekhawatiran gitu dari Bu Narsi? Aduh, jangan sampai deh nih anak saya bergaul sama
hal yang sangat negatif yang paling dikhawatirkan oleh Bu Narsi? Saya takut selama ini anak saya juga kan anak pergaulannya juga lumayan luas ya. Terus dia juga sempat tahu dunia kayak kafe-kafe gitu. Saya takut kayak ada narkoba. Apa sih yang pergaulan? Jangan sampai. Yang paling penting saya tekankan siapapun yang suka sama kamu mau kaya atau yang penting dia single. Kayak saya jaga dia single, jangan sampai, kenapa sempat pernah saya larang, saya jadi buka lagi cerita lama. Saya larang dia itu karena saya tahu ini orang udah beristri. Saya paling nggak bolehin kalau yang udah beristri. Anak saya masih muda, anak umur segini. 17 tahun pada saat itu kan? Kurang lebih, hampir 18 tahun. Umur segini dipengaruhi materi sama orang yang kalau menurut saya kalau pria beristri, maaf yang udah beristri, masih mengganggu anak-anak ABG itu kan akal bulusnya banyak ya. Saya masih polos gitu ya. Dan anak ini kan masih labil, satu kurang figur, seorang papanya udah meninggal. Makanya mungkin dia seperti itu. Itu yang saya tekankan, kenapa mungkin si Sasa dari situ penanggapannya beda sama saya. Tapi seberapa sering, gini, namanya ibu kan baik maksudnya. Jangan tuh karena ibu tahu gitu ya, ini bakalan membuat kamu celaka, ini bakal membawa hal negatif ke kamu. Sampai akhirnya berantem, itu seberapa sering? Sering semenjak dia deket sama laki-laki itu. Tadinya sih mungkin anak saya tuh nggak tahu ya, dia mungkin ngakunya bujangan atau gimana. Namanya orang tua pas sudah nyampe rumah, pertama kalinya Sasa ngatain saya pembantu goblok itu gara-gara laki-laki itu. Pas saya lihat kita kan bisa tahu ya, kita udah berumur bisa tahu ini laki-laki beristri atau laki-laki hidung belang atau laki-laki bener, kita bisa tahu. Nah dari situ saya bisa tahu insting, saya kasih tahu ternyata Tasyanya marah-marah. Ibu pernah dengar juga nggak sih insiden atau Ica ataupun Bu Endang, kamu katanya sempat digerebek ya? Nah saya pernah dengar itu. Itu kenapa sayang? Cerita aja. Nggak apa-apa karena memang tempat itu rawan orang-orang luar yang sering oper-oper narkoba, cuman aku terbukti tidak bersalah karena aku memang tidak melakukan itu. Saya percaya. Jadi, kamu sama sekali ya, nggak pernah? Iya, lagi ada sama Ica kok. Ada temen aku juga. Apa sih waktu itu kejadiannya kenapa? Kita baru pulang kerja ya, itu jam 11 malam. Udah malam sih. Iya, itu waktu aku masih satu tempat kerja di kafe daerah Kota Tua. Ada teman aku juga, jadi kita di rumah tuh berlima, cewek semua. Kita lagi ngobrolin untuk waktu itu mau pindah kerja karena dia senior, terus kita curhat ke mereka gitu. Nah terus tiba-tiba memang saat itu lagi ada di penggerebekan di tempat aku karena banyak orang-orang luar di sana suka ekspor impor. Transaksi narkoba. Iya, seperti itu. Tapi akhirnya kamu udah keluar dari tempat itu ya? Iya, terus mereka sempat ketok. Jadi mereka tuh samperin semua unit di sana. Dites urin segala macam, ya kita memang nggak pakai apa-apa. Iya. Dan akhirnya dilepaskan. Iya. Bu, tadi saya juga udah cerita, saya sudah menyesal. Saya paling kangen, katanya paling kangen sama masakan Bu Narsi. Dia suka ayam goreng, suka mie goreng. Ya tadi diingetin juga, apa kabar waktu lebaran, hari-hari besar, hari ulang tahun. Dia ulang tahunnya pas Valentine. Pas Valentine, 14 Februari. Beda 1 hari sama papanya. Papanya 15 Februari, dia 14. Dan kamu bilang tadi kamu paling deket sama papa. Dimanja dia sama papanya. Wajahnya papanya banget. Iya, dan saya tahu banget nih kalau misalnya kalian kembali rukun, doa-doanya pasti akan lebih didengar. Dan satu yang bikin di alam barzah itu membantu papa kamu adalah doa dari anak soleha. Dan kamu adalah anak satu-satunya dari almarhum papa. Bu Narsi, mungkin apa yang selama ini dipendam, tapi ingin disampaikan ke Sasa, silakan. Sasa, kamu lihat Mama. Mama sayang sama Sasa. Walaupun Sasa selalu mikir apa, Mama tetap sayang sama Sasa. Cuman Sasa yang Mama punya, sekarang Papa udah nggak ada. Sasa balik sama Mama ya. Iya. Ya Sasa, simpel. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Narsi. Silakan kalau mau kontak ibunya, ayahnya, orang tuanya, siapapun selama ini yang masih ada, yang udah nggak ada, kita sama-sama doakan supaya semuanya jadi baik. Sasa, balik lagi sama Mama. Saya mau ngucapin buat Metro TV, terima kasih udah mempertemukan saya dengan anak saya. Sayang sama Mama? Sayang. Sayang banget. Pulang bareng ya? Iya. Nanti aku ikutin loh, pulang bareng. Oke. Terima kasih Sasa, terima kasih Ica, Bu Endang, terima kasih
Ibu jangan marah-marah lagi ya Bu, udah baikan sekarang. Terima kasih Bu Narsi. Caca, sukses selalu. Ica, terima kasih juga sudah mendampingi Caca selama ini, Caca selama ini. Dan pemirsa, ini betul-betul hari yang baik untuk Caca dan keluarga. Kita doakan semoga pertemuan ini memberikan berkah tersendiri dan juga inspirasi sendiri untuk Anda yang juga sedang mencari sebetulnya keluarga, teman, sahabat, kerabat yang sampai sekarang masih belum bertemu. Kita, hari yang baik, ingin membantu kalian semua dan silahkan caranya seperti apa bisa dilihat di bawah ini. Semoga hari yang baik untuk keluarga Ibu Narsih juga menjadi hari yang baik untuk kita semua. Sampai jumpa di episode hari yang baik selanjutnya. Saya Widya Saputra, mewakili seluruh teman-teman yang bertugas undur pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Pelukan dong, pelukan dong. Metro TV, knowledge to elevate.